Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia, kembali lagi bersama saya Wahyu Purbosantoso pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 subtopik investasi, subtopik ke-11 ya. Artinya lanjutan dari corporate lalu ya, masih bersinggungan secara konseptual. Kita kulik secara akunting ya, artinya bagaimana sih investasi ya, perusahaan terbuka ya, perseroan ya. Bahas sedikit. Nah, ini ada outcome-nya ya dari kita mempelajari ya mengenai investasi, investment. Tujuan pembelajaran ada 3 poin. Pertama, kita ingin tahu kan, kenapa sih perseroan ya, perusahaan terbuka gitu ya, perusahaan berinvestasi di hutang ya, bonds, dan juga surat berharga saham ya. Kita belajar mengenai aset keuangan ya, tentunya dengan ini ya, kita ingin tahu lebih lanjut bagaimana pencatatan secara akunting ya. Kemudian kita akan poin kedua, kita akan membahas mengenai investasi hutang ya, pencatatan jurnalnya seperti apa, kemudian juga menjelaskan gitu ya, ingin memahami akuntansi untuk investasi saham ya rekan-rekan ya. Jadi ini konsepnya ya rekan-rekan ya. Jadi mengapa sih perusahaan itu melakukan investasi ya? Berinvestasi artinya perusahaan menanamkan modalnya ya berinvestasi dalam hutang ya, surat berharga saham ya. Ini ada alasannya, rekan-rekan bisa baca. Pertama, perusahaan itu memiliki excess cash ya, kelebihan dana tunai ya, cash. Kemudian yang kedua, ingin ya mendapatkan pendapatan dari laba investasi ya tentunya ya. Kemudian untuk alasan strategis, tentunya kita tahu bahwa perusahaan yang akan menanamkan modal ya berinvestasi di perseroan ya atau perusahaan terbuka mengharapkan ya, terutama kalau saham, kita bicara saham, kita sudah kulik pertemuan lalu bahwa ingin mengharapkan yang namanya capital gain dan juga return ya. Dalam hutang, perusahaan berharap jadi menanamkan dananya dengan mengissuing ya, juga mengissuing bonds ya, obligasi, berharap ada external funding dan juga mengharapkan pendapatan, kita bisa menyebut kalau dalam bonds itu adalah yield to maturity ya, YTM. Jadi ini alasan strategisnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi kita lihat ini adalah flow-nya ya, flow-nya kita bisa lihat rekan-rekan bisa awalnya ya perusahaan ini ya rekan-rekan ya. Dia mengharapkan ya temporary investment ya, artinya menjual ya, berinvestasi, kemudian mengharapkan ya cash ya rekan ya, cash kemudian diputar lagi ya, diputar dengan membeli gitu inventory ya, inventory. Jadi COGS ya, di situ COGS ada, kemudian inventory berputar terus hingga menjadi piutang ya rekan ya, akun receivable yang bisa dijual ya rekan, dijual dan itu ya bisa kembali menjadi dana tunai lagi ya, cash lagi ya. Jadi ini adalah flow ya, diagram mengenai investasi sementara dan siklus operasi ya perusahaan ya, perusahaan yang khususnya yang memiliki inventory ya, seperti bank gitu ya, bank sebagai lembaga keuangan gitu tidak memiliki inventories ya, maksudnya tidak dikelola secara ini ya rekan-rekan ya, akunting jurnalnya bukan, bank itu berbeda lagi ya dengan perusahaan terbuka ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas ya mengenai investasi hutang ya dalam kaitannya dengan tentu saja akunting ya. Ini pencatatan akuisisi obligasi ya, terus pencatatan bunga obligasi, karena kita tahu karena obligasi yang diharapkan kan ada pokok dan juga ada bunga obligasi ya rekan-rekan ya. Nah ini kita lihat harga pokok ya mencakup seluruh pengeluaran ya yang diperlukan untuk mendapatkan investasi ya. Kemudian seperti harga yang dibayarkan ditambahkan fee broker ya, komisi ya tentu saja. Pasti ada ya, bukan jika ada ya. Kemudian ada pencatatan bunga obligasi, ini terpenting ya bunga obligasi. Jadi melakukan penghitungan ya pencatatan pendapatan bunga ya pada nilai buku obligasi ya, dikali tingkat bunga, dikali periode obligasi ya, maturity,
Jadi kita mengenal nanti istilahnya time maturity ya, yang sudah berjalan ya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk penjualan obligasi sendiri ya, ini instrumen hutang dari penjualan obligasi. Jadi kredit atau investasi pada harga perolehan investasi rekan-rekan ya, dan mencatat keuntungan maupun kerugian ya, perbedaan antara pendapatan bersih dari penjualan ya. Itu sama dengan ya harga jual dikurangi fee broker ya tentunya, dan harga perolehan obligasi itu sendiri. Nah, ini kalau kita bicara tentang akuntansi gitu ya, tentang apa instrumen ya dalam pencatatan akuntansi, maka kita harus ya membuat ilustrasi rekan-rekan ya, agar lebih jelas mengenai ya ini ya akuntansi ya, hutang tadi kita bahas ya, kita kulik. Jadi ada sebuah contoh gitu ya, PT Call Corporation gitu ya, Call Corporation membeli 50 obligasi pada Don Inc gitu ya, dengan YTM, dengan maturity gitu ya, dengan kupon sebesar 8%, dengan time maturity ya, jatuh tempo dari obligasi itu sendiri selama 10 tahun ya jangka waktunya ya. Kemudian dengan nilai beli 1.000 pada 1 Januari 2011. Kemudian dengan harga 54.000 US dollar ya, termasuk fee broker sebesar $1.000 ya. Nah, ini diminta ya bagaimana mencatatnya ya, dengan tentu saja dengan jurnal ya, jurnal ini rekan-rekan bisa kita lihat 1 Januari 2011 ini kita lihat jurnalnya ya, ayat jurnalnya. Jadi kita lihat di situ terutama ini aset ya, rekan-rekan bisa kita lihat aset. Jadi yang berpengaruh semuanya ini transaksinya di 2011 Januari tanggal 1 itu di aset ya. Aset bertambah ya tentunya dari investasi ya, investasi bonds gitu, obligasi, hutang 54.000 ya bertambah di sisi aset. Kemudian komponen yang berpengaruh lagi itu tentu saja aset ya, aset berkurang ya dari sisi kas karena dia membeli ya rekan-rekan ya 54.000 ya. Jadi balance ya antara debit kredit. Makanya perlu rekan-rekan pahami gitu ya, konsep akuntansi ini persoalan bagaimana kita mencari lawan ya antara debit dan kredit ya. Kita harus tahu lawannya ya, lawan dari sebuah transaksi ya. Jadi agar semuanya balance, debit kredit, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut, ini masih sama ilustrasinya. Kemudian ini lanjutan dari Call Corporation tadi ya, membeli 50 obligasi Don Inc ya gitu ya, dengan apa? Dengan maturity gitu ya, kupon 8% ya. Dengan time maturity gitu 10 tahun pada harga 1.000 pada 1 Januari 2011 ya. Terus juga seharga 54.000 termasuk fee broker ya, komisi broker sebesar 1.000 ya. Jadi pembayaran obligasi catatannya ya obligasi per semester ya, setiap 1 Juli dan 1 Januari ya. Jadi ada catatannya. Diberikan catatan tambahan mengenai pembayaran obligasi ya per semester. Kemudian ini kita tentu saja kita ingin tahu nih. Jadi ilustrasinya diminta bagaimana ayat jurnal mencatat penerimaan 1 Juli ya. Kita lihat ini 1 Juli 2011 masih ya. Nah, ini akun yang berpengaruh ini ada dua ya, di sisi aset dan juga di sisi ekuitas ya. Jadi aktiva, pasiva ya yang berpengaruh ya. Tentu saja ekuitas di sini ya. Kita lihat aset ini berpengaruh kas ya, karena dia artinya di situ ada kas yang bertambah ya, aset bertambah ya di sisi, jadi 2.000 ya rekan-rekan ya. Itu 2.000 berasal dari 50.000 ya, 50.000 dikali 8% dikali setengah ya, karena per semester ya rekan-rekan ya. Jadi tetap kita mengalihkan kuponnya ya, kupon yield 8% ini ya. Jadi diperoleh 2.000 ya rekan-rekan ya. Jadi kemudian di sisi pasiva ya yang berpengaruh gitu, ekuitas ya, ekuitas bertambah pada akun
pendapatan bunga ya, rekan-rekan ya, sebesar 2.000. Jadi ini balance ya, kita mencari lawannya, artinya di situ yang berpengaruh terhadap transaksi ini kas dan pendapatan bunga ya, rekan-rekan ya. Kemudian ini ilustrasi selanjutnya gitu ya, kita lihat akuntansi instrumen hutang masih lanjut ya, ilustrasi. Jadi jika tahun fiscal corporation berakhir pada 31 Desember ya, tentunya kita tahu akhir periode biasanya perusahaan itu di akhir tahun itu di Desember ya, 31 Desember diminta ya jurnal untuk mencatat penerimaan bunga sejak 1 Juli 2011 ya. Tentunya kan tadi 2011 ya masih berkelanjutan. Jadi ini di tanggal 31 Desember ya rekan-rekan ya. Jadi yang berpengaruh itu ada pendapatan piutang bunga dan pendapatan bunga di sisi kredit ya rekan-rekan ya. Kita bisa lihat itu jadi dari sisi aktiva dan pasiva ya, aset dan juga ekuitas yang berpengaruh ya, karena piutang dan pendapatan bunga ya. Itu segi balancing-nya ya rekan-rekan ya. Jadi harus mencari lawan. Kemudian juga di 1 Januari ya kita lanjut. Jadi penerimaan bunga di 1 Januari itu pencatatan air jurnalnya ya ini ya rekan-rekan ya. Jadi sisi aktiva yang masih hanya aktiva yang berpengaruh ya, yang terjadi transaksi ya. Jadi kita lihat kas bertambah ya sebesar 2.000 dan juga ini piutang bunga ya berkurang ya, karena normalnya piutang itu selalu ya bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Jadi ini yang berpengaruh di aktiva ya, aktiva aset. Jadi kita lihat 2.000 bertambah, 2.000 berkurang ya rekan-rekan ya, kas dan piutang bunga. Selanjutnya ini pencatatan penjualan obligasi ya. Tentunya perusahaan kan setelah membeli ya berinvestasi akan menjual ya obligasi ya. Ini kita lihat ini ilustrasi lanjutan ya. Asumsi Coal Corporation ya gitu. Coal Corporation menerima pendapatan bersih ya sebesar 58.000 ya atas penjualan obligasi Don Inc. Jadi kita lihat pada 1 Januari 2011. Jadi setelah menerima bunga yang jatuh tempo ya tentunya ya. Kemudian diminta pencatatan penjualan obligasi ya. Jadi ayat jurnalnya tentu saja pasti ya. Nah, ini kita lihat sedikit butuh pemahaman ya karena ini bersinergi ya, artinya dari sebuah ilustrasi kalau akuntansi harus dikaitkan terus ya. Terus jadi kan kita mengenal istilah adjustment ya, penyesuaian. Jadi ada transaksi yang muncul ya di periode tertentu gitu ya, di tanggal tertentu. Jadi kita tarik ini dia melakukan penjualan pada tanggal 1 Januari 2011 ya. Kita lihat itu ada tiga akun yang terjadi pencatatan ya, artinya dalam arti yang berpengaruh gitu. Cash di sini bertambah sebesar 58.000 ya, kemudian kita lihat yang bertambah kemudian ekuitas ya, investasi hutang sebesar 4.000 yaitu sebagai revenue ya, pendapatan ya, penjualan. Terus juga yang berkurang ini di sisi aset ya, jadi transaksi 54.000 itu investasi hutang berkurang ya rekan-rekan ya. 54.000, kalau ditanya 54.000 itu apa? Karena kan kita tahu harga beli di awal, coba kita cek, ini ya rekan-rekan ya, 54.000 ya, seharga dia membeli di awal 2011 ya. Jadi cukup jelas ya rekan-rekan ya, 54.000. Nah di sini kan diperoleh nih ya, selisih istilahnya realized gain ya. Jadi kita lihat nanti kita belajar tentang unrealized, realized ya. Jadi kita itu di sesi selanjutnya ya rekan-rekan ya. Jadi kita lihat itu ada keuntungan ya, penjualan sebesar 4.000 ya. Jadi di sisi kredit tentunya jadi menambah, jadi balance ya, aset bertambah 58.000, kemudian berkurang 54.000, sisa 4.000 di aset, kemudian di sisi pasiva ekuitas dia bertambah ya sebagai revenue 4.000 ya. Nah, ini rekan-rekan ya, pemahaman konseptual mengenai investasi saham ini sangat penting ya rekan-rekan ya. Perlu pemahaman yang cukup dalam ya. Jadi perlu penelitian,
dan ya pemahaman ya rekan-rekan ya. Ini kita lihat ini persentase kepemilikan ya. Jadi kita lihat, kita tarik ini, kita ada 3 metode ya, 3 metode dalam akuntansi investasi saham. Pertama metode cost ya, biaya, kemudian equity method gitu ya, metode ekuitas dan konsolidasi ya. Ini kita bagi 3 ya, artinya kalau persentase kepemilikan dari 0 hingga 20% ya rekan-rekan ya. Jadi itu pencatatan akuntansinya investasi dinilai menggunakan metode cost ya, biaya, metode biaya ya rekan-rekan ya. Jadi biasa tidak ada pengaruh signifikan ya karena kepemilikan 0 hingga 20% ya. Selanjutnya artinya 20%, 21% hingga 50% itu biasanya ada pengaruh signifikan ya. Signifikan dengan menggunakan pencatatannya model ya, metode ekuitas ya. Nah, pengaruh yang cukup signifikan itu ya. Kemudian yang terakhir ini artinya 51% ya hingga 100% kepemilikan saham ya, persentasenya. Biasanya muncul di situ istilah pengendalian ya, konsolidasi ya. Jadi nilai buku induk menggunakan metode biaya atau ekuitas ya. Jadi konsolidasi di situ antara anak perusahaan dan induk perusahaan ya, rekan-rekan, konsolidasi ya. Jadi akuntansi tergantung pada jangkauan pengaruh investor ya atas hubungan operasional dan keuangan pembentukan korporasi ya. Ini sebagai contoh ya rekan-rekan ya, sebagai contoh konsolidasi itu antara parent ya dengan parent ya, perusahaan induk dan anak perusahaan gitu ya. Kita ambil contoh seperti Citylink gitu ya. Citylink setiap akhir tahun gitu ya melaporkan laporan keuangan ya, laporan keuangan audit. Kemudian juga Citylink ini harus dikonsolidasikan ya, konsolidasi dengan Garuda ya sebagai induk ya. Jadi pelaporan ini antara anak perusahaan dan juga induk gitu harus dicatat dengan metode ya konsolidasi ya. Itu ya rekan ya. Nah, ini kita metode sekilas ya, metode sekilas mengenai tadi kepemilikan 20% ya dengan cost method ya, metode biaya. Nah, ini kepemilikan kurang dari 20%. Ya. Jadi perusahaan mencatat investasi pada harga perolehan ya, kemudian mengakui pendapatan hanya saat kas dividen diterima ya, kas dividen diterima ini jadi diakui sebagai pendapatan. Ini cukup jelas saya rasa. Nah, ini kita buat langsung ilustrasi ya, kepemilikan kurang dari 20% ya dengan metode biaya ya, rekan-rekan ya. Biaya ini kita buat ilustrasi gitu ya, simple karena biaya kurang dari 20% ya. Ini 1 Juli Sanchez Corporation membeli ya 1.000 saham ya. Biasa gitu ya, common stock dengan persentase kepemilikan 10% ya dari Bill Corporation ya. Sanchez membayar $40 per saham ditambah fee broker ya, komisi di situ sebesar $500. Maka diminta jurnal pembeliannya pada tanggal 1 Juli ya 2011. Ini kita lihat ada 2 akun yang berpengaruh gitu ya. Di sisi aset ya, dua-duanya di sisi aset itu investasi saham bertambah 40.500 aset ya, harta gitu ya. Kemudian karena dia membeli artinya ada uang tunai yang keluar ya. Uang tunai yang keluar berarti aset berkurang ya rekan-rekan ya. Sisi harta, jadi aset dua-duanya investasi saham dan kas ya. Nilainya 40.500 ya dolar gitu ya. Nah, ini kepemilikan kurang 20%, lanjut ilustrasinya masih metode biaya ya rekan-rekan ya. Jadi lanjut ilustrasi sebelumnya, jadi selama Sanchez memiliki saham, mereka membuat jurnal untuk setiap penerimaan dividen ya. Jika Sanchez menerima dividen sebesar $2 per saham pada 31 Desember, kan diminta nih ayat jurnalnya lagi ya. Tentu saja jadi dia menerima dividen ya, kuncinya menerima dividen. Tadi kita tahu harganya dibeli sebesar 1.000 ya, artinya 1.000 dikali 2, dividen itu 2.000 ya rekan-rekan nominalnya ya. Ini kita lihat akun yang berpengaruh, aset dan ekuitas ya. Aset bertambah di sisi kas 2.000, pendapatan dividen di sisi ekuitas ya itu bertambah 2.000 ya rekan-rekan ya. Jadi balance ya. Masih simple, kemudian ini kepemilikan kurang lanjutan ya, 20% ya rekan-rekan ya. 20%.
Nah, ini ilustrasi selanjutnya, asumsi Sanchez Corporation menerima pendapatan bersih sebesar $39.500 ya atas penjualan saham ya, BIL pada Februari 2012 ya, karena harga perolehan saham sebesar $40.500, Sanchez mengalami kerugian ya, kerugian sebesar 1.000 ya dolar gitu, diminta pencatatan jurnalnya, penjualan ya, khususnya ya. Jadi kita lihat itu ada 3 akun yang berpengaruh ya. Selalu ya kita mencari lawan ya. Februari tanggal 10 2012 ya rekan-rekan ya. Jadi yang berpengaruh gitu ada 3 akun. Pertama kas, kerugian penjualan saham gitu ya, kemudian investasi saham ya. Itu kita lihat aset bertambah, kas gitu ya. Di sisi kas, di sisi aset 39.500 ya. Kemudian berkurang ya karena dia ini ya rekan-rekan ya. Jadi harga perolehannya itu dia beli ya investasi saham ya kan, di sisi aset berkurang sebesar 40.500 ya. Kemudian di situ terjadi ya rekan-rekan ya, terjadi kerugian ya, kerugian penjualan saham ya 1.000 ya rekan-rekan ya, dari harga beli kemudian dijual ya, pendapatan bersihnya 39.500 ya, dia ada rugi 1.000 ya rekan-rekan ya. Jadi expense biaya berkurang ya, jadi kita lihat kerugian penjualan saham di sisi ekuitas ya rekan-rekan ya, berkurang sebesar 1.000 ya. Nah, ini kita ambil contoh lagi ilustrasi yang menarik. Jadi ini yang sering terjadi rekan-rekan ya, kepemilikan antara 20% hingga 50% ya. Jadi metode ekuitas ya. Jadi mencatat investasi pada harga perolehan, selanjutnya menyesuaikan nilai pada setiap periode ya. Untuk pembagian proporsional investor atas laba atau rugi ya, dan penerimaan dividen oleh investor ya. Jadi ini catatannya gitu ya, di bawah bisa kita baca, jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai buku ya rekan-rekan ya, dari investasi, investor umumnya harus menghentikan ya menggunakan metode ekuitas ya. Kita lanjut ya sebagai contoh ilustrasi ya, contoh biar lebih jelas gitu ya, gambaran secara holistik gitu ya. Kita lihat ini kepemilikan sama ya, 20%, 50%, artinya menggunakan metode ekuitas ya. Ini kita lihat membeli, ini masih metode ekuitas tentunya ya, kita metode ekuitas. Jadi Millar Corporation membeli 30% common stock ya pada back company ya sebesar $120.000 ya pada 1 Januari 2011 ya. Untuk 2011 back melaporkan laba bersih ya. Di situ ada EAT ya, earning after tax atau net income gitu ya, perusahaan sebesar $100.000 ya, dan membayar dividen ya tentunya ya sebesar $40.000 ya. Nah, diminta ya jurnal dari transaksi ini, kita lihat memang akuntansi sedikit butuh pemahaman ya, jadi pemahaman yang holistik gitu ya, menyeluruh ya rekan ya, kalau dari suatu ilustrasi ya. Ini di Januari kita breakdown ya, Desember lagi itu ada 2 transaksi ya, kita lihat di Januari tanggal 1 ya, investasi saham ya tentunya ya, kas itu yang berpengaruh ya rekan, 120.000 ya pada 1 Januari ya. Kemudian pada 31 Desember, artinya di situ melaporkan ini ya, laba bersih ya. Laba bersih 100.000 dikali 30% ya dari harga beli common stock ya. Investasi saham nilai 30.000 ya, pendapatan ya, lawan dari investasi, pendapatan dari investasi 30.000, kemudian terakhir ya jurnal dari transaksinya gitu ya, telah membayar dividen gitu. Jadi berpengaruh pada kas dan investasi saham ya. Kas bertambah di sisi debit 40.000 dikali 30% ya, rekan 12.000 ya. Dapatkan nominal di sisi debit ya. Di sisi aset ya, rekan ya, kas ya. Terutama debit bertambah, kas bertambah ya. Di sisi debit 12.000 ya, investasi saham bertambah 12.000 ya, rekan ya. Di sisi kredit. Jadi ini kemudian ini ilustrasinya gitu ya. Ilustrasinya jadi dibagi investasi saham, pendapatan dari investasi ya. Masih sama ya, full ya, kan ya. Ilustrasinya. Nah, ini kita lihat ini kepemilikan lebih dari 50% ya. Artinya di situ ada pengendalian ya. Jadi konsolidasi ya, consolidate gitu. Jadi pengendalian kepentingan saat sebuah perusahaan memiliki kepentingan lebih dari 50% ya. Jadi
melibatkan investornya tuh induk perusahaan tadi saya sebutkan contohnya gitu, investor, induk perusahaan parent gitu ya, investi, anak subsidiary gitu ya perusahaan. Jadi investasi di perusahaan anak dilaporkan di buku induk ya sebagai investasi ya long term investment ya jangka panjang gitu ya. Terus induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi itu ya saya sudah sampaikan tadi contohnya ya. Jadi benar-benar rekan-rekan harus memahami betul ya secara gambaran besar gitu ya. Framework ini harus ngerti ya karena kita tahu perusahaan di Indonesia tuh sistem parent dan subsidiary ini banyak ya rekan ya karena kita tahu banyak perusahaan perseroan terbuka PT gitu ya perseroan yang masih dipegang mayoritas oleh konglomerat gitu ya konglomerasi ya jadi ada ownership gitu ya kepemilikan keluarga gitu ya. Ini contohnya aja rekan ya kepemilikan lebih dari 50% ya. Di laporan konsolidasi mengindikasikan ukuran besar ya size perusahaan ya dan juga cakupan operasi perusahaan di bawah pengendalian umum ya. Kita lihat contohnya Unilever ya. Unilever dengan banyaknya apa ya core bisnis ya rekan ya. Kita lihat tahu sendiri bergerak terutama di ini ya consumption ya terutama Unilever tuh good consumption gitu ya. Terus Adidas ya itu bisa dibaca rekan ya. Tadi saya sudah sebutkan contohnya ya lebih menarik di Garuda dan Citylink ya rekan ya. Sekian materi dari saya untuk sesi ke-11 ya tentang investasi. Semoga rekan-rekan dapat menerima video pembelajaran ini dengan baik. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Stay safe, stay healthy. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.